Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izas Al-Hafiz dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan dengan NIM 082511016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah dalam tugas mata kuliah agama. Yang pertama ialah wujud. Wujud yang berarti ada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Sifat wujud sendiri bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala kehadirannya bukan karena diciptakan oleh siapapun, namun Allah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kidam. Kidam berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada lebih dahulu dan jauh dari sebelum apapun yang diciptakannya. Sifat kidam sendiri yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha mengetahui segala-galanya. Ketiga, bako. Bako merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bersifat maha kekal. Bako sendiri berasal dari bahasa Aran yang berarti kekal atau abadi. Sifat bako menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran dan kemuliaan yang atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta. Keempat, ada mukhalafatul hawadisi yang berasal dari bahasa Arab yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan makhluknya. Kenapa berbeda dengan makhluknya? Yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. 5. Yaitu ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri dan tidak ada siapapun di sampingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkehendak tidak akan bergantung kepada siapapun karena Allah memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Yang keenam, ada wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa, karena Allah tidak memiliki sekutunya atau sejenisnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang Maha Esa, satu-satunya lah pencipta alam dan satu-satunya lah Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. 7. Kudrat. Kudrat, sifat kudrat berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi, tiadalah yang menandinginya. Bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mutlak atau tidak bisa ada batasan dan tidak ada yang bisa membatasinya, baik zat-zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Selanjutnya ada iradat atau iradat. Iradat ini berasal dari bahasa Aran yang berarti berkehendak, bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini, di alam semesta pada khususnya ini berjalan atas kehendak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tanpa ada campur tangan dari siapapun. Yang kesembilan adalah ilmun atau ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab itu yang maha mengetahui atas segala-galanya atau atas segala sesuatu. Sifat ilmu ini berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang di muka bumi, baik yang tampak maupun yang tidak, yang gaib pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah pasti tahu bahkan rahasia ataupun sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-10 itu ada hayat. Hayat juga berasal dari bahasa Arab yang berarti hidup atau kehidupan, bahwa sifat hayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan hal-hal yang menghidupkan seperti layaknya manusia ataupun makhluk hidup lainnya seperti makan, minum, tidur, ataupun istirahat, aktivitas manusia lainnya. Allah ini sifatnya itu kekal dan abadi dan berbeda dengan makhluk-makhluknya, dan ialah tanpa mengalami kematian. Yang ke-11 ada sam'un atau sami'an yang berasal itu sam'un itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengar, bahwa sifat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendengar hamba-hambanya baik secara yang terdengar maupun tidak,
itu otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan tahu apa isi hati atau suara dari hamba-hambanya. Yang ke-12 ada basar atau basor. Basor juga berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat. Dalam sifat basor ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini otomatis akan mengetahui atau melihat perbuatan-perbuatan hamba-hambanya yang kita bisa pahami. Sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu kita imani juga agar selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu di dunia, karena kita tidak bisa berbohong apalagi kepada Allah, karena niscaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti akan mengetahuinya. Ke-13 ada kalam. Kalam berasal dari bahasa Arab juga yang berarti berfirman. Sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berarti berbicara atau berkata, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman lewat kitab-kitabnya yang diturunkan melalui para nabi dan rasul, bahwa pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan konsep pembicaranya dengan manusia ataupun makhluk manusia lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak berkaca indera maupun berorgan seperti manusia. Nah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat sempurna dan mutlak. Selanjutnya ada ke-14 ada qadiran yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kuasa, bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga tidak akan pernah setara atau tertandingi oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Sifat qadiron Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita imani bahwa manusialah hanyalah makhluk lemah dan perlu berserah diri kepada kekuatan dan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. 15. Muridan. Muridan dalam bahasa Arab berarti kehendak, menghendaki atas segala keadaan atau situasi yang menentukan apa saja yang terjadi di alam semesta, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas nasib dan takdir manusia dan alam semesta. Sifat wajib muridan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatu dengan sifat wajib iradat. Kehendakan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat mutlak dan tidak terbatas. Selanjutnya ke-16 ada aliman. Aliman berarti mengetahui, bahwa sifat aliman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Allah mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik yang secara sudah berlangsung ataupun belum berlangsung. Selanjutnya ada hayyan. Hayyan berarti hidup yang berasal dari bahasa Arab. Sifat hayyan ini maha hidup dan tidak pernah tidur, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu ada dan kekal dan abadi dan tidak terbatas oleh waktu atau keadaan tertentu. Sifat wajib hayyan Allah ini menyatu dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini sifat hayyan. Selanjutnya ada sami'an. Sami'an berarti mendengar. Sami'an ini berasal dari bahasa Arab. Sami'an berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha mendengar atas segala-galanya dan tanpa terbatas di alam semesta ini, baik yang tampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya ada basiron. Basiron dalam bahasa Arab yang berarti melihat atau maha mengawasi. Allah ini melihat hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di muka bumi ini, bahwa tidak ada hal apapun yang bisa ditutup-tutupi atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah maha pengawas bagi kita juga. Makanya daripada itu kita juga harus berhati-hati dalam bertindak. Sifat basiron ini juga menyatu dengan sifat Allah yang basar. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-20 adalah mutakaliman. Mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman ini berasal dari bahasa Arab, bahwa Allah juga menurunkan firman-firmannya melalui Nabi dan Rasul, bahwa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hadirnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim di seluruh dunia. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala mutakaliman ini menyatu pada sifat wajib kalam. Nah, dengan demikian kalian sudah tahu kan bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Dan juga dari hikmahnya kita mempelajari itu, kita bisa lebih memperdalam sifat-sifat wajib bagi Allah, kita lebih bertawakal kepada Allah, berikhtiar juga kepada Allah, serta
bisa menimbulkan ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.